Anda tidak perlu belajar tentang suku bunga. Ya, kenapa orang terjebak hutang? Kita tidak perlu belajar katanya tentang suku bunga. Ya, suku bunga itu kan naik turunnya dan seterusnya ya. Iya. Nah, kalau sistem ekonominya iya, karena ada sistem ekonomi kapitalisme berbasis riba, ada pilihan berarti ya, gitu kan. Tetapi kita perlu belajar tentang ketamakan, ya, kerakusan manusia itu satu. Nah, kita perlu belajar tentang kegelisahan itu, kenapa dia gelisah. Perfect ya, kalau kita baca ini kemudian memahami konsep Islam itu masuk akal, rasional dan memuaskan gitu, memuaskan pembahasannya. Nah, alhamdulillah tentu kita bersyukur ya karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengisi hari-hari setelah Ramadan ya. Menikmati hari lebaran bersama keluarga. Meskipun ya di tempat lain, di belahan bumi yang lain, di bumi kaum muslimin masih ada juga yang dalam kondisi masih terjajah sampai sekarang. Nah, tapi kita tidak bahas ke situ. Kita akan bahas soal hal yang menjadi masalah di banyak orang sekarang ya. Ya, apakah itu? Termasuk yang disinggung tadi sedikit soal krisis ya. Ada kaitannya dengan uang. Ya. Dalam kondisi yang sangat pressure tinggi sekarang soal uang itu harus ada kemampuan orang untuk mengatur uangnya. Ya, jangan sampai habis sebelum waktunya atau mengalami defisit ya, sedangkan income-nya belum masuk. Nah, tentu ada pengelolaan atau cara yang harus dipahami oleh teman-teman pemirsa dan juga seluruh orang sebenarnya ya, semua orang tentang bagaimana mengelola uang. Nah, di kesempatan kita di episode Khair Project hari ini kita akan bahas satu buku ya, yang mungkin nanti akan beberapa episode ke depan kita akan bahas, kita akan bedah. Ya. Buku judulnya The Psychology of Money, karangan Morgan Housel. Sudah benar ya? Nah, yang akan membedah mungkin nanti akan oleh Kak Ari. Yang sudah baca betul ya? Yang sudah menghatamkan. Saya juga sudah hatam, cuma tidak masih banyak yang belum dipahami. Ya, dan sudah lupa-lupa juga ya. Sudah kabur. Sudah kabur. Dan bukunya itu saya lihat agak tebal dikit ya. Ya. Lumayan. Sudah baca juga kan? Sudah baca. Berapa kali baca? Saya baca 2 kali, cuman belum terlalu paham. Makanya saya mau belajar dengan Kak Ari terkait per bab-babnya. Oke, dari Kak Ari mungkin ada kata pembuka Iya. untuk Baik, buku jadi, itu. Betul ya, kalau saat ini Indonesia dan dunia sedang krisis ya. Bukan cuma krisis ekonomi, spesifiknya kita sudah mulai krisis energi juga. Gitu. Memang ada isu akan terjadi kenaikan harga BBM yang masih sumpang siur. Dan di sekolah juga secara pendidikan saya belum mendapatkan ada sekolah yang kemudian mengajarkan tentang pengelolaan keuangan kepada peserta didiknya di jenjang SD, SMP, SMA. Bukan pelajaran ekonomi ya, bukan? Kuliah, mahasiswa. Ekonomi itu berbicara soal bagaimana ekonomi bekerja, bagaimana sistem ekonomi bekerja, gitu kan. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah pengelolaan keuangan adalah secara personally, secara individual kita. Praktikal kita sebagai seorang individu, sebagai seorang anak manusia, bagaimana memperlakukan uang yang kita punya, bagaimana kita memilikinya dan bagaimana kita membelanjakannya. Nah, itu jarang sekali diajarkan di sekolah. Berarti input outputnya ya? Input dan outputnya. Kalau selama hidup kita ini kan yang mengajar kita tentang pengelolaan uang itu cuma orang tua ya. Iya. Kak, enak tabung ki wanta, ini uang tabung. Nanti jangan boros-boros. Jangan boros-boros. Nah, kadang bilang simpan aja uangnya di mama. Iya, simpan di mama, apalagi habis lebaran. Habis lebaran. Investasi bodong ya. Iya. Kalau di buku itu mengajarkan tentang itu. Iya, setidaknya yang orang tua kita sampaikan sebenarnya itu benar ya. Jadi simpan uangnya, ditabung, jangan boros-boros, itu benar gitu kan. Tapi kita terlatih untuk melaksanakan itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita punya itu kurang di situ. Terlatih untuk ke situ itu kurang. Gitu. Jadi kalau dapat uang, oke, cara dapatnya kan. Kemudian diapakan, jangan boros-boros gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya. Jadi inti sebenarnya itu, tapi masalahnya kita tidak terlatih ke situ. Cuma mungkin dibiasakan by
perintah orang tua saja ya. Atau iya, dan itu pun jarang kan. Ya, Atau kemudian kita sudah mengalami masalah keuangan, ya, hutang yang fantastis gitu kan, kebangkrutan, kehilangan aset, ya, bahkan mungkin divorce karena bangkrut, berpisah gitu kan. ya. Akhirnya jadi pengalaman yang pahit, baru belajar gitu. Ya, biasanya orang kalau mau belajar ketika sudah kepepet, sudah anggaplah uangnya sudah menipis ya. Iya. Ih, tinggal sedikit ini. Bagaimana cara supaya ini cukup? Ya, kenapa bukan pas saat banyak-banyaknya terus diatur kan Iya, seperti itu. euforia. Pernah dengar tidak ada pernyataan seperti ini, pepatah ya, sejarah pasti berulang. Pernah. Pernah. Sejarah. Sebenarnya sejarah itu tidak pernah mau mengulang dirinya sendiri. Tapi Manusia yang mengulangnya. eh, Karena kita punya usia kan, misalnya dari usia 1 tahun, kita meninggal kurang lebih di usia 60 tahun. ya, Nah, jadi setiap orang secara individu, dia hidup untuk pertama kalinya, dan dia mati untuk yang pertama kalinya. ya, tidak ada yang mati 2 kali ya. Jarang gitu kan, yang mati suri jarang gitu kan. Artinya apa? Ketika kemudian manusia itu memiliki uang banyak, euforia, jatuh gitu kan, generasi berikutnya juga akan mengalami hal sama, memiliki uang banyak, euforia, jatuh. Generasi ketiga lagi memiliki uang banyak, euforia, jatuh gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Seperti siklus rantai ya. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya bukan sejarah yang pasti berulang, tapi manusia yang mengulang sejarah. Ya, Karena apa? Kalau kita lihat di Al-Quran, banyak tidak di Al-Quran Allah menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. ya, Histori banyak. Banyak, Ya. banyak histori di Al-Quran itu banyak. Apa kira-kira ibrohnya? ya, Agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. ya. Gitu. Nah, di buku ini dijelaskan Gitu. juga tentang hal Tapi tersebut. bukan tentang Al-Qurannya. Tapi bukan tentang Al-Quran, tapi tentang manusia itu tentang- harus ya. belajar. Ya, betul. Manusia harus belajar dari historis. Dan dari buku ini dia ada 20 bab tentang psychology of money. Jadi psychology, psycho berarti manusia, logi berarti ilmu kan. Ya. Ya, dalam secara istilah bahasa Yunani. Dan berarti dikaitkan dengan uang, berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia Ya. dari sisi bagaimana mereka memperlakukan uang. Berarti psychology of money berarti dari sisi manusia itu berarti makhluk yang berpikir sekaligus punya perasaan. Gitu. Di sini ada 20 bab yang dibahas ya, mungkin bisa diarahkan kepada kamera. Nah, dan pada hari ini kita tidak bisa bahas 20 bab sekaligus. Karena panjang ya. Karena ini cukup panjang dan sangat berisi. Meskipun tidak semua juga kita bisa ambil karena banyak juga pemikiran-pemikiran yang sistem-sistem dari barat yang tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tapi banyak juga ilmu-ilmu objektif yang bisa kita ambil dan jadikan pelajaran, ya, luar biasa. Makanya kita akan diskusikan, tapi kita mulai dulu dari pengantar. Ya. Karena pengantarnya di sini itu adalah latar belakang kenapa buku ini ditulis. Seperti itu. Dan otomatis berdasarkan pengantar, maka judul podcast kita pada hari ini adalah pertunjukan terbesar di bumi. Ya. Apa itu? Pertunjukan tentang uang. Karena memang manusia itu sering bermasalah itu pada aspek keuangan gitu kan. Di seluruh dunia, di belahan bumi manapun masalahnya sama, uang. Dan kalau kita ke KUA gitu kan, atau bukan KUA, sorry, pengadilan agama, 80% lebih masalah rumah tangga, perceraian itu ternyata bukan karena KDRT, bukan karena miras, narkoba gitu kan, bahkan bukan karena perselingkuhan, tapi karena ekonomi. Jadi ketika kemudian di pengadilan ditanya kepada salah satu dari atau kedua belah pihak ya, kenapa ingin berpisah, itu karena masalah ekonomi. Nah, jadi masalah ekonomi itu kan ada beberapa ya. Apakah masalahnya dari aspek kita sebagai individu, jadi miskin secara psikologis, kan? Ada juga kemiskinan karena banyak miskin karena sistem, kemiskinan sistemik, struktural. Ada juga kemiskinan karena kultural, karena budaya. Ya, budaya karena sistem yang mempengaruhi masyarakat, membentuk seiring waktu membentuk budaya kehidupan yang miskin gitu kan. Artinya kita miskin. Nah, dari topik ini kita membahasnya
kemiskinan secara psikologi. Hmm. Kenapa orang bisa miskin secara psikologis? Itu ternyata karena keputusan. Hmm. Dan kita bahas dulu dari yang pertama. Nah, di sini di buku, di bagian pertunjukan terbesar di bumi pada bagian pengantar dijelaskan Morgan Housel itu punya teman. Hmm. Punya teman, dia kenal dengan sangat baik. Dia terdidik secara formal. Bahkan dia merupakan eksekutif teknologi. Bos ya. Ya, bos teknologi. Dia jenius. Bahkan dia telah merancang dan mematenkan suatu komponen penting router Wi-Fi di usia 20 tahun. Wow. Ya kan? Jadi secara akademis, secara formal dia cerdas. Dan dia kemudian mendapatkan income yang besar. Karena punya hak paten. Kan? Jadi Pak B.J. Habibie punya hak paten gitu kan? Iya, iya. Nah, jadi orang-orang yang punya hak paten itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia suka pamer kekayaan. Suka flexing. Suka flexing. Nah, di sini di catatan buku ini dijelaskan bahwa dia selalu menunjukkan uangnya kepada siapapun yang mau melihat. Yeah. Ke banyak orang, bahkan ke siapapun yang tidak mau melihat juga. Iya, tidak semua orang itu senang dengan apa yang kita ini ya. Iya, kita miliki, di flexing orang lain miliki gitu kan. Nah, seperti itu. Dan dia kemudian suatu hari memberi uang kepada temannya Morgan Housel, kolega Morgan Housel, dan memberikan uang untuk membeli beberapa koin emas. Setelah koin emas itu dibeli, mereka melempar. Pernah tidak kita lempar batu di tepian sungai, laut? Siapa yang paling jauh terpental di atas air? Nah, itu dia menggunakan koin emas untuk melakukan itu. Wow, luar biasa itu. Luar biasa apa ini? Saking banyak uangnya deh. Luar biasa apa ini? Saking itu banyaknya uangnya. Iya, luar biasa boros, Luar gitu biasa kan? boros, Luar biasa boros, itu satu. Dan dia lakukan itu siapa yang paling jauh hanya demi kesenangan. Nah, pernah dia memecahkan lampu hotel. Dan dia kemudian diberitahu bahwa dia harus menggantinya sebesar $500. Nah, kemudian dia ambil uang di kantong dan memberikannya, dan dia mengatakan ini $5.000. Berarti berapa kali lipat? 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Nah, dan minggat sana ya, jangan pernah hina aku seperti itu. Sombong dia. Dia mau menunjukkan kekayaannya. Boros, ya. sombong, gitu kan? Itu satu. Nah, apalagi tidak lama kemudian dia bangkrut. Nah, itu dijelaskan di sini bahwa ternyata mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kita secara formal, secara akademis. Jadi kecerdasan kita, latar belakang ilmu kita itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita mengelola uang yang kita punya. Ternyata mengelola uang lebih baik itu ternyata lebih kepada gaya hidup kita, perilaku, atau mentality kita, atau perilaku kita, atau lebih deeply lagi perasaan kita, emosi kita terkait uang. Nah, makanya manusia kan itu tadi adalah ada mengatakan manusia adalah hewan yang berpikir. Berarti dia punya perasaan, tapi dia punya pikiran, gitu kan? Nah, jadi apakah dia melakukan sesuatu dengan perasaannya saja, atau terdidik oleh pikirannya, gitu? Nah, seperti itu. Nah, di sini catatan yang pertama, ternyata ada satu orang, ya, yang menginspirasi Morgan Housel. Namanya Ronald James, atau dipanggil juga James Reed, ya, atau Ronald James Reed. Dia ternyata punya profesi, ya, dia punya profesi sebagai dari sekian profesinya, ya, dia pernah berprofesi sebagai cleaning service di sebuah perusahaan, dan dia juga pernah berprofesi sebagai pengisi di pom bensin, bensin di pom bensin, montir mobil juga di pom bensin. Seperti itu. Ini pekerjaan yang kalau pakai strata standar sosial masyarakat kita, ya, rendahan dibandingkan dengan job yang tadi yang telah punya hak paten, sebuah eksekutif di perusahaan teknologi, gitu kan. Tapi apa gongnya? Apa gongnya adalah di sini dikatakan bahwa dia kemudian meninggal dalam kondisi punya tabungan sebanyak 8 juta US dollar. Wow. Kalau kita rupiahkan dengan kurs 15.000 lah, ya. Mungkin sekarang 16.000 atau 17. Nah, itu dia punya tabungan 120 miliar.
Itu Bayangkan. angka yang sangat besar. 120 miliar untuk seorang yang berprofesi sebagai cleaning service dan montir di pom bensin. Iya. Itu dari mana uangnya itu? Dari mana? Nah, nanti ada di bab-bab berikutnya di buku ini. Iya. Jadi, Kalau orang di sini bilang, kayaknya ada sampingan. iya, pernah tidak lihat? Kita tidak bisa memfakta itu ya di Indonesia ya. Tapi begini, pernah tidak nonton atau dapat informasi tentang salju? Iya. Ya kan? Jadi salju itu tidak, dan bahkan salju itu bisa sampai setinggi dada gitu kan? Iya. Pertanyaannya, apakah salju setinggi dada itu turun dalam sehari? Tidak. Tidak, itu berhari-hari gitu kan? Hmm. Jadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga secara konsisten tetap turun sedikit demi sedikit sampai beberapa bulan-bulan ternyata dia bisa sampai setebal dada orang dewasa. Iya. Nah, ternyata singkat cerita yang dilakukan oleh Pak Ronald James Reed ini Iya. ya, itu adalah melakukan penumpukan. Ini di bab yang lain gitu. Nanti Iya. kita akan bahas lebih detail. Dia rutin menabung berapa saja pendapatan yang dia miliki. Hmm. Dan dia tidak dikenal ketika dia dalam proses tersebut. Iya. Dia meninggal dalam usia 92 tahun. Usia produktif kan kurang lebih 20 tahun. Itu berapa lama? Ya. Berarti Kurang setiap lebih 70 ada tahun. pendapatan dia menyisihkan gitu ya. 70 tahun, berarti 12 bulan dikali 70. Ketika dia terima gaji, nah maka dia kemudian melakukan kegiatan menabung. Artinya dia hanya menggunakan uangnya untuk aspek needs saja. Kebutuhan operasional saja. Setelahnya itu dia simpan. Dan yang terjadi adalah dia kemudian membagikan 2 juta US dollar kepada anak-anak tirinya. Yaitu kalau kita rupiahkan tadi 15.000 kursnya 30 miliar rupiah. Dan menjadi filantropi membagikan 6 juta US dollar kepada rumah sakit. Itu 90 miliar rupiah. Bayangkan. Dan menegangkan. Di tahun 2014 ada 2.800.000 orang Amerika yang meninggal, hanya 400 yang punya harta sama dengan Ronald James tadi, gitu, 400 orang. 400 orang? Iya. 4.000, sorry. Kalau Iya, kita 400 sedikit banget. Kalau kita bikin perbandingan itu 700 banding 1. Wow. Dari 700 orang Amerika hanya satu orang yang Satu. seperti Ronald James. Perbedaannya sangat tinggi sekali Sangat ya. tinggi gitu. Jadi artinya adalah 700 manusia itu tidak mampu mengendalikan emosinya, perasaannya ketika dia memiliki uang. Seperti itu. Menarik sekali, gitu kan? Ya, yang kalau saya yang mau meng-highlight saya di bagian tadi ketika orang-orang yang sudah punya ini ya, merasa punya segalanya kan, merasa di atas angin lah begitu. Dan itu banyak juga di Indonesia kan, yang kita sering lihat di YouTube itu yang pemasukan sampai puluhan juta, ratusan juta bahkan, kemudian flexing. Tapi ternyata ada aspek lain yang membuat dia tiba-tiba langsung jatuh kan. Ya, mungkin tadi kalau dalam buku itu mungkin disebut tadi kayak soal kesombongannya atau apanya. Kalau dalam perspektif Islam kan ada soal ini dipergilirkan. Ada masanya orang itu di atas, tapi karena menjadi angkuh, menjadi sombong, jadi pongah begitu, tiba-tiba dicabut. Nah itu yang diceritakan kalau dalam Al-Quran. Ya, jadi relate di faktualnya seperti itu juga. Memang kalau ada orang sampai ke atas. Nah kalau di Indonesia tadi lucunya karena naiknya itu bukan karena karena penumpukan tadi ya, tapi karena penipuan. Namanya itu penipuan. Ya, skema Ponzi, Ponzi gitu dan kan. sebagainya. Iya, seperti kalau di luar negeri ya walau-alam sih kalau kita ambil dari buku kan seperti itu, nabung, membuat penumpukan, kemudian sampai puluhan tahun ya pasti banyak ya. Sedikit dikali banyak kan, tidak terhitung. Dan itu kan dimulai dari kecil, sejak kita masih anak-anak, ketika kita punya uang, kita dibiasakan oleh orang tua kita ngapain. Kalau membeli kesenangan kita terus, setiap punya uang, pasti ketika dia dewasa punya uang, akan melakukan hal yang sama dengan volume atau kapasitas yang lebih besar. Gitu. Makanya kebanyakan orang yang miskin, tiba-tiba kaya karena menang lotre, secara mentality dia tidak siap, gitu kan. Maka habitnya ketika dia miskin, boros gitu kan, tidak bisa mengelola, dia lakukan. Maka yang menang lotre itu berapa ya? Besar sekali dulu yang tadinya tukang kayu menang lotre katanya bisa sampai 7 turunan gitu kan. Nah, akhirnya kemudian kurang lebih beberapa tahun kemudian dia jatuh miskin lagi gitu.
Karena ketidaksiapan psikologi Iya, secara mentality. secara mental untuk mengelola uangnya. Betul. Makanya di sini dari cerita tadi saya menulis di sini ada catatan. Orang biasa jika punya hati yang murni, gitu, Iya. tidak terpengaruh oleh ego, emosi, gitu kan, murni. Tidak mau dilihat orang, tidak Iya, tidak tidak peduli ada, dengan pandangan orang. dia tidak cari intensi orang lain, gitu kan, apresiasi orang lain. Dan ketika ia punya uang banyak, maka ia mampu mengendalikan uangnya dan bukan dikendalikan oleh uangnya. Iya. Gitu. Nah, ada yang orang bilang kan begini, kita bukan bekerja untuk uang, tapi Iya. uang bekerja untuk kita. Nah, kalau ini bukan kita yang dikontrol, tapi kita yang mengontrol uang. Betul. Ya. Seperti itu ya. Tadi Kak Umin ada yang relate juga nih Kak. Kisah kedua. Ya. Ada Jadi kisah yang lagi. sebaliknya dari Ronald Read tadi, Ya. namanya Richard Fuscon. Richard. Dalam buku ini masih di pendahuluan ya, makanya memang agak padat ya. Namanya Richard Fuscon. Dia apa? Dia adalah eksekutif di Merrill Lynch, lulusan Harvard University, bergelar MBA. Ya? Nah, MBA itu gelar bisnis, gitu kan? Nah, dia berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40. Bisa pensiun. Bisa. Jadi dari sisi potensialnya dia bisa pensiun di usia 40. Nah, untuk menjadi kemudian filantropis yang menyumbangkan kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia sebenarnya punya keahlian bisnis, dia punya kepemimpinan yang bagus dalam bisnis, dia punya pertimbangan yang bagus dalam keputusan perusahaan, dia punya integritas pribadi. Nah, tapi kemudian nah, dia sama seperti eksekutif yang sebelumnya, yang buang-buang koin tadi. Nah, pada pertengahan tahun 2000, ya, ini kita catat tahunnya ya, timelinenya, tahun 2000. Ya. 20 Fuscon, tahun yang lalu. iya, Fuscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumahnya sebesar 1.600 meter persegi. Saya catat di sini, itu setara dengan 4 lapangan basket. Wow, Rumahnya sekali. diperluas dengan 1.600 meter persegi, 4 lapangan basket atau 20 rumah tipe menengah. Ya, mungkin rumahnya Kak Ari 20. Ya, rumahnya Kak Aswat, rumahnya Kak Umin 20 rumah Digabung, seperti itu. ya. Digabung. Nah, dan kemudian di rumah itu, ya, ini menarik. Dia bikin 11 kamar mandi, 2 lift, Ya. 2 kolam renang, dan 7 garasi. Jadi kalau kita operasional bulanan di rumah kita mungkin ya ada yang 5 juta sebulan, ya ada yang 10 juta sebulan, atau hemat-hemat mungkin ada yang 3 juta 3 sebulan. juta ya. Nah, dia biaya operasional bulanannya bukan segitu. Tapi 90.000 US dollar setara dengan 1,3 miliar dalam sebulan. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah krisis keuangan di tahun 2008. 8 tahun kemudian. Ya kan? Nah, pasar jatuh gitu kan. Dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bangkrut. Asetnya disita gitu. Pada tahun 2014 giliran rumah mewahnya yang disita. Jadi aset-asetnya yang lain disita, saham-sahamnya ya bangkrut lah semuanya. Gitu kan? Nah, maka di sini saya catat lagi, sabar itu kita melatih hati kita untuk kemudian tahan gitu dari godaan hedonisme. Nah, tapi tamak itu kita mengikuti memperturutkan hati kita atau syahwat kita, nafsu kita. Kan syahwat ada 3 ya kurang lebih. Harta, tahta, wanita gitu kan. Nah, harta itu tadi godaannya berarti. Karena kita akan jatuh pada 3 poin ini. Di syahwat ini apa? Syahwat kan dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan ke Indonesia, kalau saya pribadi lebih tepat kepada keinginan. Muyul. Setiap manusia punya keinginan apa? Muyul, kecenderungan. Ya, bisa ke situ kecenderungan kita, syahwat, keinginan. Nah, tapi apakah semua keinginan kita harus kita ikuti? Nah, disinilah perlu bimbingan dari apakah pengalaman kita baik sejak kecil, kita terlahir di lingkungan yang bagus, maka keinginan kita pasti bagus-bagus, ya. Atau pemahaman kita yang bagus. Cuman pemahaman itu harus kuat untuk bisa mengontrol perasaan. Seperti itu. Nah, disinilah dijelaskan. Nah, jadi apa tadi soal ini boros. Nah, cuma di sini kalau di peradaban Barat ya, di kapitalis yang kalau dalam syariat Islamnya kan soal pinjaman ke bank. Kalau tadi itu misalnya contohnya, karena memang apa ya,
kemudahan bank untuk memberikan pinjaman. Iya. Ya, itu juga salah satu jebakan sebenarnya ya, mengambil uang di bank, kemudian menunjukkan bahwa dia punya harta, kemudian terjadi krisis, itu kan akhirnya apa tadi istilahnya? Diambil ya oleh bank, disita ya, disita. Ya, karena memang kalau ada penyitaan berarti kan ini milik bank kan, jaminan. Nah, kalau dalam Islam karena bank sudah diberikan batasan, tidak ada pinjam yang soal riba apa dan sebagainya, ini sedikit membatasi orang untuk tidak mengikuti syahwatnya. Iya. Karena kalau ada orang dimudahkan untuk meminjam kan akhirnya, yuk pinjamnya pendek, saya ambil ini. Dan saya pernah ada pengalaman seperti itu ya. Waktu kerja dulu di kantor, terbit SK karyawan tetap. Iya. Bos saya langsung bilang, Min, masukkan saja di bank. Langsung kasih keluar mobil truk. Tentu diproses, tujuannya sih bagus untuk diproduktifkan kan, uang dapat SK diproduktifkan gitu, ambil pinjaman, kasih keluar mobil truk dipakai untuk operasional lah. Tapi kan dalam Islam kita tidak ambil seperti itu. Dan juga memang tadi kalau secara faktanya nanti ada hal-hal yang seperti tadi itu, jadi ada tunggakan lah apa dan sebagainya, dan itu menjadi beban. Dan itu berkaitan dengan perilaku atau psikologi lagi. Iya. Jadi dari dua kisah tadi, endingnya itu berbeda jauh ya. Satu 180 derajat. Satu happy ending, satu sad ending. Iya, gitu. betul. Iya. Jadi kalau secara sistem memang dunia hari ini kan menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Ya. Kapitalis yang dimana ya masyarakat itu yang bukan kapital tentu dipandang oleh mereka sebagai konsumen. Nah, agar mereka bisa jadi konsumen, maka mereka yang meningkatkan revenue sebesar-besarnya bagi perusahaan korporasi kapitalis tadi, maka mereka harus dibuat hedonis gitu. Nah, maka definisi mereka tentang bahagia, kebutuhan itu tidak terbatas. Kebutuhan mereka tentang kebutuhan itu tidak terbatas. Padahal kalau kita dalam Islam, kebutuhan itu terbatas. Yang tidak terbatas itu keinginan atau syahwat. Nah, mereka tidak mampu atau sengaja untuk tidak memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, maka mereka menyebutnya basic needs, gitu kan? Dan needs, gitu kan? Kebutuhan dasar dan kebutuhan. Nah, kalau kita needs itu kebutuhan. Ya, sekunder, primer gitu kan. Nah, dan bagi mereka apalagi keinginan itu sama dengan kebutuhan. Sedangkan kita tidak gitu. Keinginan itu ya apa yang kita inginkan, tapi kalau kita penuhi, kalau tidak terpenuhi tidak beresiko. Iya, kalau kita tidak penuhi tidak masalah juga gitu sebenarnya. Cuma memang karena jebakan hedonis tadi prestis, ya. Apalagi ditambah dengan media mengglorifikasi hal-hal yang ketika orang sukses dengan materinya, itu akhirnya menjadi standar. Kayaknya saya harus seperti ini. Dan itu ya secara faktual lagi ya, kalau dari teman-teman saya waktu habis kuliah itu berlomba-lomba cari kerja, dapat kerja tiba-tiba keluar mobil. Wih, baru berapa bulan kerja sudah ada mobil. Nah, tahu-tahu ternyata ada dampak dari corona kemarin, COVID. Akhirnya tuh terdampak banyak yang dirumahkan. Akhirnya stres sendiri. Sudah kasih keluar mobil misalnya tiba-tiba kena ini apa istilahnya dirumahkan, akhirnya banting tulang dengan istrinya. Ya mungkin juga itu termasuk bagian situ ya, karena terjebak atau menjadikan pandangan manusia itu sebagai standarnya. Ya apalagi kan kalau kita dalam Islam ya, dalam perspektif Islam bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah tanpa harus dikaitkan dengan bagaimana manusia lain memandang kita kan, seperti itu. Padahal kalau secara pendapatan bisa beli motor tapi maksa kalau beli mobil gitu kan. Dan cukup karena dia masih waktu itu belum punya anak, sudah ada tapi baru satu ya. Ke kantor pun harusnya bisa naik motor gitu kan. Seperti itu. Dan ya di keluarga, apalagi ya kemarin pas Idul Fitri ya, itu biasa jadi ini ya, di antara keluarga, itu sudah ada mobilnya. Dibanding-bandingkan, ini sudah ada mobilnya, ini mobilnya paling bagus. Dalam kepala saya, terus kenapa? Apa sih? Kan begitu ya manusia kita sekarang ya. Masyarakatnya nilainya karena sistem ekonomi kapitalis, nilainya nilai ekonomi. Standar mengukur segala sesuatu hanya pada aspek ekonomi. Padahal nilai itu dalam Islam tidak hanya satu. Ada nilai sosial, ada nilai akhlak, ada nilai spiritual. Ya pengukuran kita
Kalau pakai Islam ada 4 gitu kan. Lebih luas lagi ya. Selain dari nilai materi. Iya. Materi hanyalah salah satu. Artinya kalau kita ratakan hanya 25% dari standar nilai yang ada dalam Iya. seharusnya di manusia gitu. Ada nilai akhlak juga, moral ya, spiritual. Nah, di buku itu yang saya ingat ya, salah satu bagian di buku itu juga menjelaskan bahwa ada orang-orang yang ini ingin dipandang sebenarnya, kebutuhannya itu ingin dipandang. Iya. Nah, dan itu satu jebakan juga Ya, betul ya, betul. di buku itu. Yang contohnya waktu soal Ferrari itu kan, kalau masih ingat ada contohnya situ tentang ada Yang orang dia pamer mobil. pamer mobil. Sebenarnya bukan kebutuhannya, tapi kebutuhan dia sebenarnya dia ingin dilihat, ya, bukan naik mobilnya. Iya. Padahal orang lain belum tentu peduli dengan hal Ya, orang tidak peduli sebenarnya. Dan kenapa bisa terjadi macet? Karena perkembangan penambahan jumlah kendaraan itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan infrastruktur negara. Ya, betul. Nggak sebanding ya. Jadi orang bisa punya mobil meskipun gajinya baru 1 juta. Iya betul. Kemarin ada DP motor 100.000 gitu kan, sudah dapat motor. Iya ada gitu kan. Ya, mobil juga ada berapa 1 juta gitu kan, 5 juta gitu 5 sudah juta. dapat mobil gitu kan. Nah, itu soal perilaku ya. Padahal orang-orang itu orang-orang cerdas kan? Cerdas secara akademik, secara akademis. formal gitu kan. Makanya di sini ada catatan lagi dari saya. Nah, ketika manusia memilih, maka pilihan kita tuh ada 2, pilihan emosional dan pilihan rasional. Ya. Pilihan emosional inilah dinamakan reaktif. Reaktif gitu kan. Nah, sedangkan pilihan rasional ini ada pilihan yang proaktif. Ya. Nah, dan di buku ini itulah yang dimaksud dengan psychology of money. Nah, Nah, menggunakan rasio ya, pakai akal dong gitu kalau Iya, menggunakan uang, gitu bahasanya. Oke, terakhir mungkin dari buku ini bagian pendahuluan. Ya, Ya. Di pertunjukan terakhir di muka bumi, ya, dijelaskan catatan saya yang kelima mungkin ya. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, kata Morgan Housel, Anda tidak perlu belajar tentang suku bunga. Ya, kenapa orang terjebak hutang? Kita tidak perlu belajar katanya tentang suku bunga. Ya, suku bunga itu kan naik turunnya dan seterusnya ya. Iya. Nah, kalau sistem ekonominya iya, karena ada sistem ekonomi kapitalisme berbasis riba, ada pilihan berarti ya, gitu kan. Nah, tapi suku bunganya kita tidak perlu pelajari, gitu kan. Yang Naik turunnya. Tetapi kita perlu belajar tentang ketamakan, ya, kerakusan manusia, itu satu. Nah, kita perlu belajar tentang kegelisahan manusia. Kenapa dia gelisah, gitu kan? Apa yang membuat dia gelisah dan merasa tidak nyaman ketika tetangganya beli kulkas dia kedinginan, tetangganya beli mesin cuci dia terputar gitu kan. Nah, dan optimisme gitu. Yang merasa bahwa kehidupan ini akan selalu baik-baik saja, income yang dia dapatkan saat ini akan selalu segitu dan tidak akan pernah ada masalah gitu. Ini optimisme. Nah, untuk mengerti mengapa investor menjual dalam keadaan terendah, ini dia bahas saham ya. Karena umumnya orang-orang barat itu investasinya begituan. saham trading. Apa istilahnya ya? Aset atau investasi apa istilahnya? Tidak real. Tidak real ya, sektor non real gitu. non-real. Nah, sedangkan kalau kita muslim yang dihalalkan cuman pada aspek sektor real saja gitu ya. Nah, mengapa investor menjual pada keadaan pasar lesu gitu kan? Sahamnya turun dia jual, dan kenapa dia tidak jual kalau sahamnya naik? Kalau saya sedikit tahu gitu kan, tapi ini bukan untuk kita praktekkan gitu kan. Kapan kita harus menjual dan kapan kita harus membeli sebenarnya saya tahu gitu kan. Saya baca bukunya Warren Buffett juga tentang saham gitu kan. Nah, tapi kita tidak kita bahas ya. Dan kita juga tidak perlu belajar matematika harapan hasil masa depan untuk mengetahui kenapa orang terjebak utang tadi. Apa yang kita perlu pelajari ini? Anda perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apakah investasi Anda mengancam masa depan mereka. Gini, kalau Kak Aswad sih nothing tulus, gitu kan? Dia bangkrut, jomblo. Kak Mukmin punya anak, gitu kan? Ada resiko. Ada 1 anak, ada 1 istri, gitu kan? Saya punya anak 2, gitu kan? Nah, istri, gitu. Kalau misalnya nih tiba-tiba kita bangkrut, ya kehilangan uang, berutang miliaran, gitu kan? Bagaimana nasib mereka? Nah, ini yang perlu kita pelajari, gitu kan? Makanya di sini dikatakan jangan pakai perasaan. Catatan saya ini,
Jangan pakai perasaan, tapi rasional lah. Ini untuk pengendalian emosi kita harus menggunakan rasio, ya. Kesampingkan syahwat, kesampingkan nafsu, ya, kesampingkan keinginan untuk dipandang bangga, proud, ya, prestis dan seterusnya. Nah, ini perlu kontrol emosi di situ. Dan operator kita kan suka main bulu tangkis ya. Begitu juga main bulu tangkis apa hubungannya? Harus kontrol emosi kan? Nah, saya tahu karena dia kontrol emosinya bagus kalau main bulu tangkis. Jadi kontrol emosinya bagus. Dia lebih kepada rasional, memikirkan strategi titik-titik lemahnya lawan gitu kan kalau main badminton. Nah, ternyata kontrol emosi itu berlaku pada segala bidang. Segala bidang. Dan yang tadi sejarah pasti berulang. Karena manusia selalu mengulang di situ. Titik celah kelemahan manusia itu di emosi, hawa nafsu, syahwat gitu. Perasaan. Apakah kita tidak boleh punya perasaan? Bukan. Kita perlu mengendalikannya dengan penempatan yang tepat dan presisi. Bahkan orang bisa jadi hebat kalau dia menggunakan perasaannya dengan benar. Itu mungkin. Oke, Kaswat ada mungkin pengalaman mengelola uang. Kita ikuti saja bab berikutnya ya. Cuman ini Kak, pernah saya baca bahwa 60% masyarakat Indonesia itu rentan dalam kemiskinan ketika dia sakit. Karena dia tidak punya save money, dia tidak punya tabungan. Iya. Begitu. Oke. Jadi tabungan itu penting sekali ya. Tabungan itu penting. Di sini pada bab 10 dibahas menabung uang. Ya, jadi sampai jumpa pada 10 episode lagi. 10 episode lagi. Insyaallah, jadi ke depan kita akan bahas ini soal mengelola uang, ya. Dan juga bukan sekedar mengelola uang dalam aspek akademis ya, hitung-hitungan, bukan, tapi pada aspek perilaku. Yes. Ya. Dan itu yang dibahas di buku ini. Oke, itu mungkin kalau saya mungkin sebagai penutup setelah membaca buku ini bahwa satu hal yang mungkin kita sebagai seorang muslim yang melengkapi pembahasan ini adalah karena kita muslim, dan dalam Islam pembahasan tentang perilaku di situ ternyata semua sudah ada petunjuknya. Betul sekali. Pengontrolan perilaku, mengontrol masuk keluarnya uangnya itu kemana, itu dalam Islam sudah ini. Dan juga hal-hal yang menggelisahkan ekonom-ekonom barat ketika membaca pola perilaku manusia itu terjawab juga dalam pembahasan dalam Islam soal konsep rezeki dan sebagainya. Itu ternyata perfect ya kalau kita baca ini kemudian memahami konsep Islam itu masuk akal, rasional, dan memuaskan gitu, memuaskan pembahasannya. Nah, insya Allah kita akan bahas di pekan-pekan berikutnya, di episode-episode berikutnya, di 20-an bab di buku ini. Demikian mungkin jumpa kita pada episode ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.